Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, kali ini materi yang ingin saya bagikan ke kalian mengenai proses perancangan database. Nah, proses perancangan database ini adalah dasar ya dalam membuat nanti sistem informasi manajemen. Oke, sebentar. Ini saya coba slideshow-kan. Oke, mana ini? Oke, sudah. Oke, kita mulai saja. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini adalah berbagai versi ya, tahapan-tahapan dalam SDLC. Nah, SDLC ini adalah System Development Life Cycle. Ini yang saya ambil dari bukunya Abdul Qadir. Nah, ini System Development Life Cycle ini adalah metodologi klasik ya, jadi atau tradisional yang biasa dipakai untuk mengembangkan sistem informasi. Nah, ini kalian bisa lihat ya mulai dari alter, ini berbagai tahapannya seperti ini: inisiasi, pengembangan, implementasi, operasi, dan pemeliharaan. Dan Febri dan Swap ini seperti ini: studi kelayakan, rencana awal, analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Ini tahap-tahapannya. Howard, George, dan Valagis, McLeod, ada Turban, ada Suez. Nah, ini kalian bisa lihat langsung, kalian bisa baca langsung. Jadi tahapan-tahapannya berbeda. Cuman meskipun ya jumlah tahapannya dalam SDLC ini bervariasi ya, banyak sekali model dan jenisnya. Nah, pada prinsipnya ini secara keseluruhan itu semua kegiatan yang dilakukan itu sama saja. Ini yang saya ambil dari Abdul Qadir bahwa tahapannya seperti ini. Jadi di gambar ini analisis sistem di sini seorang analis ya yang bertanggung jawab ini melakukan analisis sistem mulai dari studi kelayakan dan juga analisis kebutuhan. Ini turun ke bawah, ini mendesain sistem, turun ke bawah implementasi sistem, turun ke bawah operasi dan pemeliharaan. Nah, pada saat operasi dan pemeliharaan ini ada pengembangan sistem atau mungkin ada sistem yang kurang, maka di sini akan naik ke atas lagi studi kelayakan, analisis kebutuhan. Nah, di sini ada kesalahan atau masalah yang tidak mungkin implementasi dilaksanakan. Nah, ini naik ke atas lagi, merancang konseptual, merancang secara logis, merancang secara fisik, naik ke atas lagi. Ini ada studi kelayakan, analisis kebutuhan. Jadi kayak gitu. Jadi muter lagi, jadi life cycle. Jadi dari analisis sistem, studi kelayakan, analisis kebutuhan, turun lagi ya desain dengan merancang konsep, logis dan fisiknya, turun lagi mengimplementasikan sistem, baik itu studi kelayakan, analisis kebutuhan, terus operasi dan pemeliharaan, balik lagi ke situ. Jadi seperti itu. Karena sistem ini tidak akan pernah istilahnya mandek ya. Jadi bisa jadi di dalam organisasi kalian nanti juga bisa berkembang. Otomatis sistem informasi manajemen yang diterapkan juga akan mengalami pengembangan. Nah, itu di situ. Makanya di sini ada yang namanya SDLC, System Development Life Cycle. Nah, dalam banyak tahapan database ini dilibatkan. Nah, itulah sebabnya tadi di depan telah saya singgung ya bahwa proses perancangan database sebenarnya merupakan bagian dalam System Development Life Cycle. Nah, ini sekarang kita bahas mengenai proses perancangannya deh. Nah, ini adalah proses perancangan database. Nah, bila kita memfokuskan ya diri pada perancangan database, ini terlepas ya pada aspek pemrograman yang melibatkan database. Nah, ini ada beberapa tahapan yang perlu dibahas. Ini bisa kalian lihat di sini organisasi atau perusahaan, terus turun lagi pengumpulan dan analisis kebutuhan. Ini membutuhkan database, terus selanjutnya merancang konsep, terus membuat diagram ER, merancang yang logis. Terus di sini ada merancang fisik, di sini relasi yang bersifat logis. Nah, ini ada dua ruangan, maksudnya di sini dibagi menjadi dua, mulai dari perancangan logis ya. Nah, ini tak tergantung DBMS,
dan juga ada yang tergantung dengan DBMS. Jadi DBMS ini adalah Database Management System. Jadi langkah awal yang dilakukan dalam perancangan database di sini adalah melakukan pengumpulan kebutuhan yang akan informasi yang diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan dan kemudian menganalisisnya. Nah, penggalian kebutuhan informasi ini dilakukan dengan cara antara lain melakukan wawancara, mengamati sistem yang sedang berjalan, dan mempelajari dokumen-dokumen yang tersedia. Nah, dengan cara seperti itu pula, data yang digunakan untuk menyusun informasi agar bisa teridentifikasi. Nah, untuk menggambarkan proses-proses bisnis ya dalam organisasi dan sekaligus menerangkan kaitan antara proses dan data. Jadi teknik seperti diagram aliran data atau yang dikenal dengan istilah biasanya namanya ini DFD, data flow diagram. Ini biasa digunakan para istilahnya yang membuat sistem informasi manajemen itu tadi. Jadi DFD ini sekaligus dapat digunakan sebagai bahan untuk berkomunikasi antara pengembang sistem dan calon pemakai sistem. Ini sangat mudah ya untuk dibaca oleh pemakai sistem yang memang tidak paham database. Nah, ini akan sangat memudahkan mereka dalam memahami aliran data pada saat nanti diimplementasikan. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah DFD. Nah, ini pada saat mahasiswa istilahnya meregistrasi semester baru, ini membutuhkan bukti pembayaran. Dan sini statusnya aktif, mahasiswa nanti mengisi KRS nanti dibuktikan dengan bukti KRS. Nah, ini mahasiswa juga milih mata kuliah untuk pengisian KRS, data KRS. Ini pengisian KRS ini menyangkut masalah mata kuliah, daftar mata kuliah. Di sini berarti ada 3 tabel ya. Jadi tabel mahasiswa, sama mata kuliah dan juga KRS. Nah, ini seperti itu. Nah, ini ada 2 tabel dan direlasikan lah di situ gambarannya. Nah, setelah hubungan kebutuhan organisasi ini dikumpulkan dan dianalisis, langkah perancangan konsep itu segera bisa dilaksanakan. Nah, pada tahap inilah data yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan ini dikelompokkan menurut kriteria tertentu. Kemudian antara satu grup data ya, grup data dengan data-data yang lain ini dilengkapi dengan hubungan atau relasi. Nah, dalam terminologi database, ini grup data ini dinamakan entitas. Nah, entitas. Grup data ini kayak entitas ini dalam satu tabel gitu loh. Jadi gambaran seperti itu. Nah, adapun nanti hubungan antar entitas biasa dijabarkan dengan menggunakan ER atau Entity Relationship atau ER, Enhanced Entity Relationship. Nah, dalam hal ini entity ini menyatakan entitas dan relationship menyatakan hubungan antar entitas. Ya kan, entity itu menyatakan entitas dan relationship menyatakan hubungan antar entitas. Nah, diagram seperti ini dapat dipakai untuk menggambarkan data yang dibutuhkan oleh para pemakai dalam organisasi atau perusahaan dan untuk memastikan tidak ada yang menimbulkan konflik. Ini contohnya ya. Jadi ada entitas, ada relationship. Nah, ini ada entitas, ada relationship. Nah, perancangan logis merupakan suatu tahapan yang digunakan untuk menentukan hasil perancangan konseptual ke dalam bentuk yang nantinya akan diimplementasikan dalam DBMS. Nah, itulah sebabnya ya dalam gambar ini, contoh diagram ER ini, atau di awal adalah proses perancangan database ya. Nah, ini proses perancangan database. Ini dinyatakan bahwa tahapan ini merupakan batas antara perancangan yang tidak bergantung DBMS dan yang tergantung pada DBMS. Nah, ini dengan kata lain, hasil perancangan ini sudah memikirkan jenis DBMS yang akan digunakan. Sebagai contoh, jika jenis database management system yang digunakan adalah jenis relasional, maka skema konsepnya yang berupa model ER ini dipetakan atau ditransformasikan ke dalam bentuk relasi atau tabel. Sebagaimana ini diilustrasikan di gambar ini nih. Nah, ini adalah
kalau dari ilustrasi rangka skema konsep yang berupa model entity relationship dipetakan dan ditransformasikan dalam bentuk relasi tabel. Jadi modelnya di bawah ini. Ini adalah relasi tabelnya. Ini sorry ini akan saya sedikit coret ya. Dan ini kalian bisa lihat di sini. Nah, sebentar. Oke. Nah, saya coret ini nih. Nah, yang saya lingkari biru ini adalah bentuk tabelnya dari kerangka konsep yang memang sudah dibuat. Nah, ini bentuk tabelnya seperti itu. Ini relasinya ya. Jadi relasi atau tabel. Nah, langkah terakhir nanti ya dalam perancangan database berupa tahapan yang dinamakan perancangan fisik. Ini perancangan fisik. Jadi perancangan ini sangat spesifik terhadap DBMS yang digunakan. Sebagai contoh gini, tipe data atau domain untuk masing-masing kolom dalam setiap tabel ini harus disesuaikan dengan DBMS yang digunakan. Selain itu, kekangan-kekangan yang spesifik berlaku pada DBMS bersangkutan mulai ditentukan. Ini salah satu contoh di ini gambarnya seperti ini. Sebentar. Aduh, sebentar. Saya coba. Nah, ini adalah contoh tipe data ya, yang spesifik pada DBMS. Nah, ini saya ngasih contoh di MySQL dan juga Microsoft Access. Kalau untuk tipe datanya alphanumeric atau string ini, Microsoft Access itu text. Kalau MySQL itu char atau varchar. Kalau untuk logika, yes or no. Kalau yang MySQL, boolean. Kalau waktu ini date or time. Kalau MySQL ini date. Kalau gambar ini OLE object. Kalau MySQL PLOB. Kalau teks yang panjang memo. Kalau MySQL text. Nah, ini gambarannya. Ini adalah contoh tipe data yang spesifik pada DBMS. Nah, oke, demikian untuk proses perancangan ya database. Dan nanti insya Allah selanjutnya akan saya bahas mengenai pemodelan data. Baik, terima kasih. Wallahumma fiq ala waqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian pelajari dulu. Semangat ya. Oke, terima kasih.